Halo, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Anda saat ini bergabung bersama kami di Berita Medan bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut informasi utamanya. Pasca tawuran remaja di Kabupaten Deli Serdang yang menewaskan 1 orang, polisi menangkap 4 orang tersangka. Enam anak meninggal dunia di Sumatera Utara diduga akibat gagal ginjal akut. Mencicipi gulai ikan salai dari Tapanuli Selatan, makanan pedas khas suku Mandailing di Kota Medan. Ya, mengawali informasi hari ini, pasca tawuran remaja di Kabupaten Deli Serdang yang menewaskan 1 orang, polisi menangkap 4 orang tersangka. Salah satu tersangka yang ditangkap masih berstatus pelajar. Inilah tawuran 2 kelompok remaja yang terjadi di kawasan Pasar 9, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang pada Minggu dini hari lalu. Akibat tawuran ini, seorang remaja berusia 18 tahun merenggang nyawa. Pasca tawuran, Polsek Percut Setuan dan Reskrim Polrestabes Medan menangkap 4 pelaku tawuran yang menewaskan korban. Dari keempat tersangka, 1 orang masih berstatus pelajar di bawah umur. Keempat tersangka ditangkap di salah satu kamar indekos yang dijadikan tempat berkumpul pelaku sebelum terjadi tawuran. Polisi menyebut pemicu tawuran karena saling ejek. Berhasil menangkap 4 orang pelaku yang langsung melakukan pembacokan terhadap korban. Ya, dari 4 pelaku tersebut ada 1 di antaranya masih dalam kondisi di bawah umur, masih usia pelajar. Ya, jadi antar kelompok pemuda ini motifnya ada saling ejek, ya, sehingga ada ketersinggungan, sehingga terjadilah saling lempar, sehingga menimbulkan 1 korban. Saat ini tim gabungan masih memburu tersangka lainnya yang melarikan diri. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Ya, kita ke informasi lain. 6 anak meninggal dunia di Sumatera Utara diduga akibat gagal ginjal akut. Sebelumnya 7 anak sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Namun hanya 1 yang berhasil ditangani. Penanganan terhadap ke-7 anak yang diduga terjangkit penyakit gagal ginjal akut telah dilakukan sejak bulan Juli lalu oleh Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Pasien anak yang sempat mendapat penanganan di rumah sakit mengalami gejala yang sama, yakni jumlah urin yang sangat sedikit disertai gejala demam, batuk, dan diare. Bahkan ada anak dengan kasus tidak ada urin. Umur pasien anak yang mengalami penurunan fungsi ginjal ini berkisar antara 1 hingga 6 tahun. Dari 7 pasien, 1 orang berhasil ditolong dan tengah menjalani rawat jalan. Sedangkan 6 anak lainnya tidak terselamatkan. Dokter spesialis anak konsultan nefrologi Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, Rosmayanti Safriani Siregar, mengatakan belum bisa memastikan penyebab pasien mengalami kegagalan fungsi ginjal karena masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Rumah Sakit Adam Malik ada 7 kasus yang kita rawat dengan kriteria yang sesuai dengan gangguan ginjal akut progresif yang atipikal. Harus ada pertolongan seperti cuci darah misalnya seperti itu. Beberapa kasus yang kami rawat di sini memang mengalami dialisis, ya, cuci darah, baik itu dengan hemodialisis ataupun dialisis dengan mesin ataupun dengan peritoneal dialisis. Karena beberapa kasus dengan berat badan yang kecil kita melakukan peritoneal dialisis. Dari 7 itu ada yang masih tertolong, Bu? Ada 1 kasus yang cukup bagus, ya, artinya dengan tindakan peritoneal dialisis setelah tata laksana perawatan dan tata laksana peritoneal dialisis, anaknya perbaikan fungsi ginjalnya dan kemarin sudah pulang rawat jalan dan kontrol dan kondisi perbaikan. Yang lagi? Beberapa kasus tidak bisa diselamatkan. Pihak rumah sakit mengimbau agar orang tua lebih waspada terhadap kondisi jumlah urin buah hatinya dan segera membawa anaknya ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan.
Ya, sejak akhir Agustus 2022, Kemenkes dan Ikatan Dokter Anak Indonesia menerima peningkatan kasus gagal ginjal akut progresif artifikal pada anak khususnya yang berusia di bawah 5 tahun. Menyikapi hal ini, Kementerian Kesehatan instruksikan tenaga kesehatan menyetop memberikan obat sirup. Menurut Kemenkes, hingga 18 Oktober 2022 tercatat ada 206 kasus di 20 provinsi. Meminta kepada seluruh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara ini tidak meresepkan obat-obat atau memberikan obat-obat dalam bentuk sediaan cair atau sirup sampai hasil penelusuran dan penelitian tuntas. Hingga saat ini, jumlah kasus yang dilaporkan hingga 18 Oktober 2022 sebanyak 206 kasus dari 22 dari. Ya, penyitaan aset Apin BK alias Joni, tersangka judi daring terbesar di Sumatera Utara, masih berlanjut. Setelah polisi menyita 5 ruko, 2 rumah mewah Apin senilai 51 miliar rupiah di perumahan Cemara Asri, Kabupaten Deli Serdang, turut disita. Polisi kembali menyita aset milik bos judi daring terbesar di Sumatera Utara Apin BK alias Joni. 2 rumah tersangka di perumahan Cemara Asri Kabupaten Deli Serdang disita. Kedua bangunan tersebut masing-masing bernilai 30 miliar rupiah dan 21 miliar rupiah yang diduga hasil bisnis judi daring. Menyita 2 rumah yang berada di Jalan Palem dengan Jalan Bakau, dan nanti kita laksanakan 3 ruko. 1 ruko potong di Jalan Boulevard Raya dan 2 ruko showroom mobil yang ada di Jalan Cemara. Pak, apakah ini penyitaannya hasil dari proses penyelidikan kita setelah Apin BK sampai di Polda Sumut, Pak? Benar sekali, ini proses dari penyidikan yang dilakukan oleh Ditkrimsus Polda Sumatera Utara untuk tindak lanjut daripada proses penyidikan Apin BK. Sebelumnya polisi menyita 2 aset tersangka Apin BK yang ditaksir mencapai 27,2 miliar rupiah pada 23 September 2022. Penyitaan berlanjut pada 17 Oktober dan 18 Oktober. 5 aset Apin BK dengan kisaran 21,6 miliar rupiah turut disita. Polisi juga menyita 5 ruko dengan kisaran 20 miliar rupiah serta 2 rumah mewah senilai 51 miliar rupiah. Hingga kini total ada 14 aset disita. Penyitaan seluruh aset Apin sesuai surat penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 14 Oktober 2022. Tersangka yang sempat melarikan diri ke Singapura dan Malaysia ini masih diperiksa intensif penyidik Polda Sumatera Utara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Ya, kita simak informasi lain. Seorang anak di Kota Medan tega membakar kedua kaki ibu kandungnya hanya karena mie instan yang baru disajikannya dimakan adik kandungnya. Pelaku berinisial STV ini dibawa anggota kepolisian sektor Medan area usai membakar kedua kaki ibu kandungnya dengan bahan bakar minyak. Pelaku yang diduga mabuk minuman keras ini tega membakar kaki ibunya karena tak terima dengan keputusan adiknya yang memakan mie instan yang baru selesai ia masak. Peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada Minggu malam di rumah mereka di Kota Medan. Saat itu pelaku diduga mabuk minuman keras pulang ke rumahnya karena lapar. Pelaku kemudian memasak mie instan. Setelah mie instan tersebut masak, pelaku keluar rumah dan meletakkan makanannya di meja makan. Saat pelaku pulang, mie yang ada di piring tersebut raib dimakan adik kandungnya berinisial DT. Tak terima dengan tingkah adiknya, pelaku spontan marah dan memukuli adiknya. Ibu kandung pelaku berinisial RR mencoba membela adiknya, pelaku pun mengancam untuk membakar korban. Saya dengan tetangga saya, Mak Adang, kemari kan. Udah recok karena si adik ini pun datang ke rumah. Kak, aku udah disiram sama bensin sama si abangku, katanya gitu. Udah disinilah kau dulu, kita bilang. Terus saya sama Mak Adang ke rumahnya. Di rumah ini, Nemburu ini sama anaknya yang itu tersangka itu cecok mulut juga. Jadi kami bilang, mau kebakar kalian, kata tersangka kan. Jadi datang Nemburu, iya udah bakar lah katanya. Kami kira pun dia main-main, dia madanya main-main. Rupanya dia ambil mancis. Ya udah, rupanya ini udah berselemak di sini, udah bensin, udah langsung menyambar. Kepala Lingkungan Tegal Sari Suwandi menyebutkan kejadian tersebut terjadi saat sejumlah umat Islam di Jalan Seto, Kota Medan sedang melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad di masjid tidak jauh dari lokasi. Tepatan kami kemarin, saya mendapat informasi dari warga masyarakat
menyampaikan kepada saya bahwasanya telah terjadi keributan antara orang tua dan anaknya. Nah, kebetulan juga Pak Lurah dan beberapa kepala lingkungan di Kelurahan Tegalsari 2 ini bersama-sama menghadiri acara maulid tersebut. Spontanitas kami langsung turun ke lokasi kejadian dan melihat kondisi keadaan rumah sudah berantakan dan korban telah dibawa ke rumah sakit. Pelaku kini menjalani pemeriksaan di Polsek Medan Area. Ibu pelaku yang menjadi korban belum membuat laporan pengaduan dan keluarga rencananya akan meminta polisi untuk membebaskan anaknya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan.